Halo, kali ini akan dipelajari tentang operasi hitung berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan maupun pengakaran dan juga tanda kurung. Di sini penjumlahan yang kalian harus perhatikan adalah ketika A lebih besar daripada B, maka itu akan bernilai positif, dan ketika A lebih kecil daripada B dapat bernilai negatif maupun positif untuk hasilnya. Contoh di sini A 5 dan B 3, maka hasilnya positif. 5 tambah 3 8. Tetapi ketika A minus 5 dan B sama dengan 3, yang mana B itu lebih besar daripada A, maka minus 5 ditambah 3 sama dengan minus 2. Nah, tapi di sini juga bisa ketika ada minus 5 dan B minus 2 dan itu juga lebih besar minus 2, hasilnya tetap negatif karena dia sama-sama negatif. Ya, ingat kalau penjumlahan dengan posisi sama-sama negatif itu hasilnya pasti negatif. Ini contoh lainnya, ketika saya punya A minus 5 dan B minus 15, maka di situ hasilnya minus 20 karena di situ minus tambah minus pasti minus, ya. Yang lebih jelas lagi, ketika saya punya garis bilangan ke kiri maka nilainya minus tak hingga, dan yang ke kanan adalah positif tak hingga. Nah, ini adalah minus 5, kemudian ada minus 3, dan ada minus 2. Lalu saya punya minus 2 yang akan saya tambahkan dengan minus 1. Nah, minus 1 itu kan harusnya ke kiri, ya. Arahnya ke kiri karena dia menuju ke minus tak hingga. Sehingga saya dapat simpulkan, saya keluarkan aja minusnya. Jadi 2 ditambah 1 tetapi tidak membuat minus tersebut hilang. Kita lihat di sini ya. Kalau minus berarti ke kiri. Jadi minus 2, lalu saya tarik ke kiri garisnya. Hasilnya berapa? Karena satu langkah ke 1 langkah minus 1 gitu ya. Jadi hasilnya minus 3. Itu caranya yang mau adanya pembuktian. Kalau tidak mau repot, keluarkan saja tanda minusnya, lalu tinggal dijumlahkan ya. Ini saya juga punya minus 2 ditambah dengan positif 3. Hasilnya berapa? Ingat, kalau ke kanan berarti menuju positif hingga. Itu sama aja dengan 3 dikurangin 2 karena di situ posisinya 3 lebih besar daripada minus 2. Sehingga di sini saya tarik garis ke kanan 3 langkah, maka hasilnya 1, positif 1 ya, bukan negatif 1. Jadi saya tulis di situ positif 1. Sama hasilnya dengan 3 dikurangin 2 ya kan? 1 juga. Jadi ya benar saja jika minus 5 ditambah dengan minus 15 maka hasilnya minus 20, sehingga saya bisa katakan ketika minus A ditambah minus B sama dengan pasti hasilnya minus, tapi dengan catatan A lebih besar dengan B dan itu nilainya negatif. Beralih ke operasi pengurangan, ketika A lebih besar daripada B maka A dikurangin B pasti positif, tapi ketika A lebih kecil dari B itu bisa bernilai negatif maupun positif. Contoh nih ya, untuk yang 5 dikurangin 3 atau 5 dikurangin 2, di mana B-nya itu lebih kecil daripada A dan A dikurangin B, maka hasilnya 3. Dan di sini ada A sama dengan 5 dan B sama dengan 7, di mana 7 itu lebih besar daripada 5. Ketika A dikurangin B, 5 dikurangin 7, maka hasilnya pasti minus 2 karena 7 itu merupakan hal lebih besar daripada 5. Sehingga nanti hasilnya jadi kurang, ya. Contohnya kalau sudah pengurangannya lebih besar seperti itu, Anda tinggal mengurangkan saja yang besar dengan yang kecil lalu ditambahkan negatif. Operasi perkalian, ketika salah satu dari bilangan itu bersifat negatif, pasti hasilnya negatif atau minus. Tapi ketika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka hasilnya pasti positif. Ini contohnya, ketika 5 dikali dengan minus 5 maka hasilnya minus 25, dan minus 5 dikali dengan positif 4 hasilnya minus 20, dan minus 5 dikali dengan minus 5 maka hasilnya menjadi 25. Begitu pula dengan positif dikali dengan positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Contoh, 5 dikali 5 menjadi 25 dan 5 dikali 4 menjadi 20. Operasi pembagian, ketika A dibagi dengan B itu juga sama, A per B ya. Nah, ini hasilnya akan menjadi positif karena dia memang positif. Tapi ketika salah satunya negatif, maka hasilnya pasti negatif. Contoh, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Min 4 dibagi dengan 4 sama dengan min 1.
4 dibagi min 2 sama dengan min 2. A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Perpangkatan, jadi rumusnya pasti nanti ada sesuatu bilangan kecil yang ada di bilangan normal. Contoh nih, misalnya saya punya 2 pangkat 3, maka itu nanti akan saya kalikan sebanyak 3 kali. Contoh 2 dikali 2 dikali 2, hasilnya 8 ya. Kenapa? Karena 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Tanda kurung ada yang biasa, kemudian kurung siku, lalu ada kurung kurawal. Nah, kalau tanda kurung biasa itu biasanya untuk melihat prioritas atau yang mana yang lebih dulu dikerjakan. Saya menjumlahkan dulu, baru saya mengalihkan, hasilnya 10. Lalu ada kurung siku di mana kalian dapat menggunakannya untuk vektor, matriks, dan juga interval. Dan kurung kurawal menunjukkan himpunan. Urutan operasi hitung yang harus dikerjakan lebih dulu yaitu tanda kurung, kemudian perpangkatan atau akar, perkalian atau pembagian, lalu penjumlahan dan pengurangan.